berbahagialah. Maka ibu dan bapak guru, semua yang hadir pada hari ini, ya, pembawa acara Ustadz Abdul Kiram, pembaca Al-Quran Ustadz Fatihin, Ustadz Fauzan, Ketua Yayasan, dan semua jajaran pembina, pengawas, pengurus Yayasan Samratul Fuad yang saya muliakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan kabar gembira, setelah ibu dan bapak mendapatkan kabar gembira tentang jalan yang penuh kebaikan ini, saya ingin mengajak ibu dan bapak untuk sedikit mengulang. Ada satu kisah, saya belum tahu kebenaran kisah ini, entah khayalan atau entah realita, saya nggak tahu. Tapi sangat baik ini ceritanya. Sangat baik untuk kita jadikan pelajaran. Pernah dengar kisah ini? Belum. Ya, saya belum cerita memang. Belum Ya. cerita. Oke, sudah siap dengar ceritanya? Ya. Ya, oke. Nanti kalau selesai cerita jangan langsung tidur ya. Ini bukan dongeng pengantar tidur ini. Ini mulai ada ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita ini belum tentu benar, tapi sangat baik kalau kita ambil ibrahnya. Cerita tentang seorang tukang kayu teladan. Ya, tukang kayu teladan ini bekerja pada sebuah perusahaan. Kenapa disebut teladan? Karena hasil kerjanya yang luar biasa. Hampir setiap pelanggan yang datang untuk memesan produk kayu, selalu menunjuk tukang kayu ini. Karena pekerjaannya luar biasa. TOPBGT kata anak muda. Luar biasa. Tapi satu hari, sang tukang kayu ini merasa usianya sudah semakin beranjak sepuh. Rambutnya sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Maka sang tukang kayu pun mengajukan pengunduran diri kepada pimpinan perusahaan. Resign dari perusahaan. Ia berkata, Bapak pimpinan, saya senang sekali di perusahaan ini. Saya senang bekerja dengan Bapak. Tapi mohon maaf, karena kondisi fisik saya, kerja ini membutuhkan kekuatan, kecermatan, ketelitian, maka usia tidak mungkin saya tunda-tunda. Lemah fisik saya tidak mungkin bisa dipungkiri. Cerita ke sana kemari, ujungnya sang tukang kayu izin minta mengundurkan diri pensiun dini. Sang pimpinan pun setelah berdialog lama dengan berat hati, ia mengatakan, Bapak, adakah hal yang membuat Bapak mengundurkan diri selain itu? Oh, tidak ada. Tidak ada. Sahut tukang kayu dengan tegas. Hanya karena fisik saya saja. Pak pimpinan berpikir, kemudian ia mengatakan, kalau memang itu kemauan Bapak, ya saya juga tidak bisa menahan. Saya tidak bisa menahan. Nah, ini surat perjanjian, ini tanda tangan, kontrak, dan seterusnya. Resmi, Bapak sudah mengundurkan diri menjadi pegawai kami. Ini pesangonnya, ya, 2M. 2 ember maksudnya ya. Kemudian dia pamit. Baru berjalan beberapa langkah menuju pintu ruangan kepala perusahaan itu, direktur perusahaan itu. Pak kepala memanggil lagi. Pak, sebentar. Mohon maaf, sebentar. Dia posisinya sudah membelakangi Pak pimpinan. Sudah mau keluar, sudah megang handle pintu, sudah siap keluar. Kemudian dipanggil oleh pimpinan. Kemudian dia mengatakan, ada apa lagi ini? Dalam batinnya, ada apa lagi? Saya sudah pamit. Tapi demi menghormati sang pimpinan, walaupun sudah mantan sekarang,
Saya pernah menjadi pimpinannya. Ia balik lagi. Ia kembali dengan perasaan dag-digduk. Ada apa, Pak? Bapak, boleh nggak saya minta tolong? Tentang apa? Tentang sebuah No, pekerjaan. no. Saya kan sudah mundur. Iya, saya minta ini terakhir. Satu kali ini saja. Ya, Pak, saya sudah mundur. Saya sudah pamit. Saya sudah tanda tangan. Kok masih disuruh-suruh lagi? Please, kata direkturnya. Terakhir ini saja. Sekali ini saja. Setelah itu sudah. Pikir-pikir, kata tukang kayu teladan itu, gimana ya, Pak? Mohonlah, terimalah. Terakhir ini saja. Sang tukang kayu akhirnya mengatakan dengan raut muka yang bisa kita bayangkan, ia menjawab, ya sudah, saya terima. Jawabannya apa? Ya sudah, saya terima. Kalau orang Pemalang mengatakan, ya wis. Tompo. Ya wis. Tampane. Pak Kirom, kalau orang menjawab ya wis itu ikhlas atau terpaksa? Terpaksa. Ya. Ketahuan ya. Ya. Wajahnya ceria atau wajahnya sungut-sungut? Ya, sungut-sungut ya. Ya Allah. Dia mengatakan ya sudah, saya terima. Berkecamuk pikirannya itu. Ya sudah, saya terima. Ya sudah, saya terima. Ya, alhamdulillah Bapak menerima. Silakan Bapak kerjakan. Ini gambarnya, ini dan seterusnya. Ini uangnya untuk beli bahan-bahan. Diterima dengan pikiran, dengan jawaban, ya wis, ya wis, ya wis. Dia kemana-mana untuk beli bahan, dia mengerjakan dengan wirid, ya wis, ya sudah, ya sudah, ya sudah. Wiridnya itu. Dia kerjakan. Jadi ya kira-kira, Pak Kiram? Ya, garapnya mungkin asal lah, tidak. Ya, jadi enggak pekerjaannya? Jadi cuman Jadi, kurang bagus. jadi. Nah, jadi, tapi dengan kualitas Kurang baik ya lah. sudah. Kualitasnya kualitas ya wis. Tapi Jadi jadilah sebuah bangunan kayu sangat bagus dengan sesuai dengan gambar. Kemudian ia kembali ke sang pimpinan. Saya ceritanya sebentar saja ya. Kalau diceritakan 3 bulan lama sekali bangun rumah itu ya. Nanti keburu pada tidur. Dia kembali ke pimpinan. Kemudian sambil menyerahkan kunci rumah itu. Pak pimpinan, sudah jadi ya berarti. Ini sudah jadi, ini kuncinya. Diserahkan, sang pimpinan mengatakan terima kasih, ya Allah, luar biasa Bapak. Bapak sudah pamit, tapi saya berikan pekerjaan, Bapak berkenan untuk mengerjakan dan selesai. Kuncinya diterima, beliau pamit mundur, sudah ya Pak, terima kasih, pamit. Kembali lagi, sedang buka handle pintu, dipanggil lagi oleh pimpinan, Pak, sebentar. Aduh, ada apa lagi nih? Ada apa lagi? Pikirannya sudah berkecamuk. Kok dipanggil berulang-ulang, ada apa lagi? Tapi dia datang juga. Sang pimpinan kemudian sambil mengangkat kunci rumah yang barusan diselesaikan oleh tukang kayu teladan itu, ia berikan, Bapak, ini buat Bapak. Kunci ini untuk Bapak. Hanya kuncinya. Enggak dengan bangunan itu untuk Bapak. Pak Kiro dan teman-teman semuanya, kira-kira tukang kayu teladan ini bahagia atau menyesal? Menyesal. Ya Allah, tepuk jidat dia itu. Tepuk jidat. Ya, kok Bapak nggak bilang? Kok nggak bilang dari tadi, dari awal bahwa itu punya saya? Sekarang pimpinannya gantian. Ya, selama ini Bapak bekerja untuk siapa? Bapak bekerja untuk siapa? Untuk pimpinan atau untuk diri Bapak? Masya Allah. Pak Hananto, Pak Kirom,
Ini ada Pak Arafat ini teman saya ini. Dan semuanya yang hadir, saya berharap kita tidak menjadi tukang kayu yang menyesal di akhir nanti. Setelah pekerjaan selesai, kemudian kita menyesal. Ternyata semua yang kita kerjakan hakikatnya akan kembali kepada Diri sendiri. Inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala membahasakan dalam surat Al-Isra ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. In ahsantum, jika kalian melakukan kebaikan, ahsantum li anfusikum, itu adalah untuk diri kalian sendiri. Kebaikan itu adalah untuk kalian. Wa in asa'tum, jika kalian melakukan keburukan, keburukan itu pun kembali menjadi milik kalian sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Ibu dan Bapak, semua yang kita lakukan di bumi ini adalah seperti kita menanam. Seperti apa? Menanam. Ibu bapak berangkat dari rumah menuju ke tempat kerja saat work from office ya. Nanti kalau work from home di rumah saja. Kita mengerjakan apapun, sesungguhnya kita sedang menanam. Para ulama mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah sawah ladang untuk akhirat. Panennya nanti di akhirat. Masya Allah. Betapa bahagia. Andaikan kita menanam dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar. Bahasa Al-Qur'annya dengan ihsan. Allahu Akbar. Sungguh merugi, menyesal, seolah-olah seperti tukang kayu tadi. Ketika kemudian ia tahu di akhir bahwa pekerjaan ini menjadi milik dirinya, dia akan tepuk jidat, menyesal, sambil uring-uringan. Inna lillahi, ya Allah, ya Rabb, ternyata ini milik saya. Tahu begitu, sudah selesai. Kalau sudah sampai di akhirat, kemudian kita baru menyesal, sudah selesai. Na'udzubillahi min dzalik. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, saya mohon maaf, saya nggak tahu kisah itu benar atau salah, tapi pelajarannya saya kira sangat baik. Pelajaran yang bisa kita ambil, kemudian siang hari ini kita akan fokus kepada satu kalimat, yaitu al-ihsan. Teringat oleh kita nasihat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam saat beliau berdialog dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni 'anil ihsan." Ya Rasulullah, beritahu, ajarkan kepadaku 'anil ihsan, tentang al-ihsan. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, teman-teman sekalian, Nabi menjawab, sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Subhanallah. Maha suci Allah. Ihsan itu saat kita melakukan pekerjaan apapun. Beribadah kepada Allah, ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Salat kita, puasa kita, zakat kita, infak kita, bacaan Quran kita,
mengajar kita, bisnis kita, apapun tulisan kita, ucapan kita, kita yakin Allah menyaksikan semua. Kalau seorang kemudian yakin bahwa Allah menyaksikan, maka pasti insya Allah dia akan berusaha melakukan dengan itqan sebaik-baiknya. Allahu Akbar. Itqan itu hati-hati, sepenuh hati, teliti, bermutu tinggi, sulit disaingi. Itu. Bisa diulangi? Apa itu itqan? Hati-hati, bermutu tinggi, sulit disaingi. Itu baru 3, saya nyebutnya 5. 5. Hati-hati, sepenuh hati, bermutu tinggi, sulit disaingi. Baru 4. Tadi. Ini Pak Kirom tok ini yang nyimak ini. Alhamdulillah. Hati-hati, sepenuh hati, teliti, bermutu tinggi, sulit disaingi. Itulah itqan. Masya Allah. Dan itulah amanat Al-Quran. Itulah amanat Al-Quran kepada orang-orang yang beriman. Allahu Akbar. Ibu dan Bapak, saya kutip dari tafsir Ibnu Katsir. Ketika Ibnu Katsir menuliskan untuk kita, kejadian ini berlangsung ketika Perang Uhud. Masya Allah. Kita tahu semua Perang Uhud. Sangat dahsyat. Luar biasa. Sampai-sampai Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam pun merasakan dahsyatnya perang ini. Syahidnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Syahidnya hampir 70 prajurit terbaik umat Islam. Mujahidin. Dari kalangan Ansar sekitar 60. Dari kalangan Muhajirin sekitar 10. Masya Allah. Luar biasa. Pedih, perih, sakit, menyisakan luka yang luar biasa. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meyakinkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, hingga sampai kepada kita. Mohon izin saya sampaikan di siang hari ini. Kisah ini ditulis Allah di surat An-Nahl, 2 ayat yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi dhayqin mimma yamkurun. Innallaha ma'al ladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Allahu Akbar. Masya Allah. Bersabarlah. Tidak ada kesabaran kecuali karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah sedih. Jangan sempit hati dengan berbagai makar kejahatan yang mereka lakukan. Karena sungguh Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Allah bersama dengan para muhsinun, orang-orang yang berbuat ihsan. Allahu Akbar. Ibu bapak, Ibnu Katsir mengatakan kalimat-kalimat Allah ini persis seperti yang Allah sampaikan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam saat menghadapi Fir'aun, bukan menghadapi biasa, tapi dikejar-kejar oleh Fir'aun dengan pasukannya yang begitu besar. Fir'auna dzil autad, dan pasukan Fir'aun yang sangat dahsyat. Bukan sekadar dikejar-kejar pasukan besar itu. Di depannya Laut Merah. Masya Allah. Gak ada pilihan. Maju, tenggelam. Mundur, diserang habis Fir'aun.
Para pengikut Musa sudah panik luar biasa. Panik luar biasa. Masya Allah ya. Mudah-mudahan tidak seperti hari-hari ini. Masyarakat sebagian ya panik mendengar pengumuman pemerintah ada pembatasan kegiatan masyarakat. Kemudian panik tiba-tiba pengen belanja karena nanti selama sebulan aktivitas dikurangi dan seterusnya. Panik. Nabi Musa sang pemimpin umat saat itu dengan tegas, bukan ikut-ikutan panik, bukan ikut-ikutan gemetaran, khawatir, bukan. Pemimpin yang baik tidak demikian. Nabi Musa mengatakan tidak. Allah tidak mungkin membiarkan kita karena kita di atas kebenaran. Allah pasti menolong kita. Masya Allah. Dan benar. Belum selesai kalimat Nabi Musa meyakinkan para pengikutnya, Allah menurunkan wahyu, pukulkan tongkatmu ke laut merah. Allahu Akbar. Itulah ihsan. Itulah keyakinan bahwa Allah pasti membersamai orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang yakin kepada Allah. Diulang oleh para nabi dan rasul yang lain. Tentu teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdua di dalam gua, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, manusia terbaik kedua setelah Rasulullah, begitu khawatir karena di bawah kaki Bukit Sur sudah terdengar derap kaki kuda. Sementara mereka mengejar sang Nabi, utusan Allah. Kekhawatiran Abu Bakar ditepis oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya dengan kalimat sederhana, Ya Aba Bakar, duhai Abu Bakar, ma dhannuka, apa perkiraanmu? Idza snataini rajulaini, jika ada dua manusia, wallahu salisuhuma, Allah menjadi yang ketiga. Masya Allah. Abu Bakar As-Siddiq mendengar kalimat demikian, hilang, langsung lenyap kekhawatiran. Maka Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan kalimatnya, La tahzan, La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha. Maka tanpa pakai lama, GPL, Allah turunkan pertolongannya, Allah berikan ketenangan kepada mereka. Masya Allah. Ibu bapak, inilah ihsan. Inilah ihsan yang wajib dimiliki oleh seluruh guru-guru, pegawai, yayasan Samratul Fuad, dan kita semuanya. Saya termasuk yakin Allah akan bersama dengan orang-orang yang ihsan. Allah akan selalu menolong orang-orang yang berbuat ihsan. Teman-teman sekalian, nasihat Nabi menutup kesempatan sore hari ini, siang hari ini, maaf. Hadis riwayat Imam Muslim, ada 3 poin yang paling utama. Yang pertama, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minil dha'if. Mukmin yang kuat apapun. Rasul tidak menyebutkan kuat apanya, tidak. Semuanya. Ilmunya, tekadnya, hartanya, fisiknya, dan seterusnya. Takwanya tentu. Itu lebih mulia dan lebih dicintai Allah. Ini kata kuncinya. Lebih mulia dan lebih dicintai Allah. Dibandingkan mukmin yang lemah. Masya Allah.
Apalagi hari-hari ini ya. Ini benar-benar dibutuhkan kekuatan yang dahsyat. Tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul melanjutkan wa fi kullin khair, walaupun dalam keduanya ada kebaikan. Tapi mana yang kita pilih? Menjadi mukmin yang kuat atau menjadi mukmin yang lemah? Kuat. Kuat. Strong. Tepat. Strong. Iya. Kita harus punya strong why. Mengapa saya di sini? Begitu. Jawabannya harus tegas. Karena saya ingin mendapat salawat dari Allah, malaikat, penghuni langit, penghuni bumi, semut-semut di sarangnya, ikan di lautan. Ya. Ini strong why kita. Mengapa saya di sini? Masya Allah. Poin yang berikutnya. Maka Nabi yang mulia memberikan arahan. Bagaimana menjadi mukmin yang kuat? Ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah. Bersemangatlah dalam semua hal yang memberi manfaat kepadamu. Ya. Teman-teman sekalian, ibu bapak guru, semua keluarga besar Samratul Fuad, jika hal itu bermanfaat, maka bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah. Yang kedua, wasta'in billah. Teruslah mohon pertolongan kepada Allah. Teruslah nyambung dengan Allah. Menjadi pribadi ihsan. Menjadi pribadi yang yakin bahwa Allah senantiasa membersamai dirinya. Dengan apa? Dengan doa, dengan kata-kata. Ingat apa yang dikatakan Profesor Masaru Emoto? Air. Jika diberikan kata-kata yang baik, maka akan terbentuk kristal-kristal yang baik. Masya Allah. Beliau meneliti puluhan tahun dan beliau menemukan hakikat itu. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu bapak guru menghadapi anak-anak yang masa depannya, jangankan kita, orang tuanya saja nggak ngerti masa depan mereka. Maka kita gantungkan kepada Allah masa depan mereka. Dengan cara apa? Selalulah berkata-kata yang baik untuk mereka. Lewat apa? Doa-doa kita. Janganlah pernah memvonis anak-anak kita dengan vonis yang tidak baik. Janganlah mengatakan dasar anak, nggak boleh. Katakanlah anak-anak pintar, anak-anak soleh, anak-anak soleha, anak-anak pemimpin masa depan, anak-anak saudagar kaya, jujur, amanah, terbesar di zamannya, anak-anak para calon ulama teladan umat. Katakanlah kata-kata yang baik untuk anak-anak kita. Yakin kepada Allah. Yang ketiga. Yang terakhir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan, wala ta'jaz, jangan pernah merasa lemah di depan makhluk Allah. Jangan pernah tampak hina di depan makhluk Allah. Jangan pernah tampak loyo di depan makhluk Allah. Kalau mau sedih, kalau mau nangis di depan Allah saat sujud malam hari, kalau mau mewek, mau mengadukan permasalahan di depan Allah saat sujud, bukan di depan manusia, apalagi di depan anak-anak, apalagi di depan pasangan kita. Khususnya bapak-bapak, nggak boleh lemah, tampak lemah di depan istri dan anak. Wala ta'jaz. Ingat, bukan angkuh, bukan sombong, tetapi yakinlah Allah pasti menolong kita. Mudah-mudahan bermanfaat nasihat-nasihat Nabi pada siang hari ini. Mudah-mudahan memberikan tambahan semangat untuk saya dan untuk teman-teman semuanya. Wallahu yuhibbul muhsinin.
Dan Allah mencintai orang-orang yang memiliki sifat ihsan. Hati-hati, sepenuh hati, teliti, bermutu tinggi, sulit disaing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Derajatun yang sudah menyampaikan janjinya, semoga betul menyentuh hati kita semua. Mudah-mudahan nanti kita semua akan menjadi manusia-manusia yang ihsan, yang senantiasa untuk bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Mohon selanjutnya untuk ditutup dengan doa sekalian, Ustaz. Tutup doa. Doa sekalian. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat. Nanti setelah doa, monggo silakan dilanjutkan. Saya pamit duluan. Barangkali tadi Pak Fauzan mau memberikan arahan untuk teman-teman. Nanti saya pamit duluan. Ya. Aturun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana lakal hamdu ya Allah. Ya Rabbana, duhai pencipta, duhai pemberi rezeki, duhai pemelihara, duhai pengatur kehidupan manusia. Lakal hamdu ya Allah, bagimu segala puji ya Allah. Wa ilaikal mustaka, kepadamu kami berkeluh kesah ya Allah. Antal musta'an, engkaulah satu-satunya penolong kami ya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Sungguh kami sadar ya Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milikmu duhai Allah Al-Aliyyil Azim, yang maha tinggi lagi maha agung. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Duhai Allah, kami mohon limpahkan salam, salawat, keberkahan kepada teladan kami, junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan kepada keluarganya, sahabatnya, semua pengikut yang setia ya Allah. Izinkan kami mohon kepadamu ya Allah, masukkan kami semua hamba-hambamu yang lemah ini ya Allah ke dalam barisan panjang penuh berkah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Ghaffar, duhai Allah yang maha pengampun, ighfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, wa kaffir 'anna sayyi'atina, tutupi kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Tawaffana ma'al abrar, saatnya engkau wafatkan kami ya Allah. Wafatkan kami sebagai orang yang melakukan kebaikan. Wafatkan kami sebagai muslim ya Allah. Tawaffana muslima wa alhiqna bis-shalihin. Wafatkan kami sebagai muslim yang taat ya Allah. Jumpakan kami, himpunkan kami bersama dengan orang-orang yang salih ya Allah. Allahumma ya Allah ya Ghafur, ya Allah yang maha pengampun. Ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Orang tua kami ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Sayangi mereka ya Allah. Ibu dan ayah kami ya Allah, sayangi mereka seperti mereka begitu sayang mendidik kami dengan penuh cinta sejak kami kecil ya Allah. Allahumma nahnu abiduk, duhai Allah, kami adalah anak hamba-hambamu ya Allah. Wa bnu abidik, kami adalah anak hamba-hambamu ya Allah. Wa bnu amatik, kami adalah anak-anak hambamu yang perempuan ya Allah. Nawasina biyadik, ubun-ubun kami ada di tanganmu ya Allah. Madin fina hukmuk, ya Allah, ketentuanmu telah berlaku untuk kami ya Allah. Adlun fina qada'uk, sungguh ya Allah ketetapanmu pasti adil berlaku untuk kami ya Allah. Nas'aluka ya Allah bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak. Oleh karenanya ya Allah kami mohon kepadamu dengan segala nama-namamu yang baik ya Allah, yang kau sendiri memberi nama kepadamu ya Allah. Au anzaltahu fi kitabik, atau dengan nama-nama yang kau turunkan dalam kitabmu ya Allah. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang kau ajarkan kepada salah seorang hambamu ya Allah. Au ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaib indak, atau yang kau sembunyikan dalam ilmu ghaibmu ya Allah. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qulubina, jadikan Al-Quran sebagai penyubur hati-hati kami ya Allah. Wa nura sudurina, jadikan Al-Quran sebagai cahaya dada kami ya Allah. Wa jila'a ahzanina, jadikan Al-Quran menjadi penghilang kesedihan kami ya Allah. Wa dhahaba ghumumina, jadikan Al-Quran menjadi penghapus kegundahan kami ya Allah.
Angkatlah wabah ini dari negeri tercinta ini ya Allah. Sembuhkan saudara-saudara kami yang sedang Kau timpa dengan ujian sakit ya Allah. Jadikan mereka saudara-saudara kami yang wafat mendahului kami sebagai orang-orang yang husnul khatimah. Bersama dengan mereka para syuhada, para siddiqin, para nabi, orang-orang saleh. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah. Jadikan yayasan Thamratul Fuad dan yayasan-yayasan lain ya Allah menjadi yayasan yang penuh dengan kebaikan. Para gurunya, para pegawainya menjadi orang-orang yang ihsan, yang yakin kepada pertolongan-Mu ya Allah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz atas doanya. Mudah-mudahan. Pamit. Oke, Pak Ustadz. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.